Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan takwa dalam artian meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan dialah yang memilih ataupun yang mengutamakan. Dan kita pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bertemu, berjumpa dengan hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Itulah hari raya Idul Adha. Demikian pula besok hari Tasyrik. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahr wa yaumul qar. Hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah adalah hari An-Nahr, hari awal penyembelihan hewan kurban, yaitu hari raya Idul Adha, wa yaumul qar, dan hari Tasyrik atau hari setelah yaumun nahr tersebut. Ini sekali lagi hari-hari yang paling mulia di sisi Allah, yang kaidahnya kata para ulama, amal soleh di dalamnya akan lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini banyak terkumpul ibadah-ibadah yang sangat mulia.
di antaranya salat Idul Adha, di antaranya menyembelih hewan kurban. Demikian pula yang ada di Mina, mereka melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberikan kepada mereka haji yang mabrur dan menyelamatkan mereka sampai ke rumah mereka masing-masing. Semoga yang belum berhaji segera Allah berangkatkan untuk ibadah haji. Ma'asal muslimin, hadir khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengingatkan tentang beberapa hukum ibadah di hari ini dan juga di hari-hari tasyrik. Yang pertama tadi, ibadah yang mulia di hari ini, salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kata ulama salaf yang bernama Qatadah atau bin Abi Rabah dari kalangan salaf, di antara makna dari ayat ini, salatlah Idul Adha dan sembelihlah hewan kurban kalian. Ini merupakan amalan yang sangat amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin, karena hari ini bertepatan hari raya Idul Adha dengan hari Jumat, maka ada pembahasan fikihnya dari para ulama, dan yang rajih sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis Sunan Ibnu Majah dari Iyas ibn Abi Ramlah Asy-Syami, beliau pernah mengatakan, sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan Iyas alu Zaid bin Arqam. Aku pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada sahabat Rasul yang lain yang bernama Zaid bin Arqam, hal syahidta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini fi yaumin. Apakah engkau wahai Zaid bin Arqam pernah menyaksikan bersama Rasul adanya dua hari raya berkumpul dalam satu waktu, satu hari? Idul Fitri dengan hari Jumat, Idul Adha dengan hari Jumat. Kata Zaid bin Arqam, na'am, iya, aku pernah menyaksikan, menghadiri dua hari raya kaum muslimin bersama Nabi berkumpul dalam satu hari. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya lagi, famadza sana', apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW ketika berkumpulnya dua hari raya dalam satu hari? Maka Zaid bin Arqam menjawab, kana yusallil id, beliau salat id, Idul Adha ataupun Idul Fitri, summa rakhasa fil jum'ati, kemudian beliau memberikan keringanan untuk tidak salat Jumat, tapi tetap salat duhur kalau tidak salat Jumat. Kemudian sumakal, seraya Rasul bersabda, siapa yang berkehendak untuk salat Jumat, silahkan untuk dia melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka pendapat yang rajih berdasarkan hadis ini, salat Jumat kalau bertemu dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha, gugur statusnya, tidak wajib lagi bagi yang sudah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam riwayat yang lain dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasul pernah mengatakan, qad istama'a fi yaumikum hadza idan, telah bertemu di hari kalian sekarang ini dua hari raya. Hari raya tahunan dan hari raya mingguan, Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Jumat. Maka kata Rasulullah SAW, faman sya'a ajza'hu anil Jum'ah. Barang siapa yang berkehendak, silakan tidak salat Jumat. Wa inna mujami'un, namun kami, terutama para pemimpin kaum muslimin, tetap salat Jumat. Intinya, secara umum bagi kaum muslimin, kalau sudah salat Id, entah Idul Fitri, Idul Adha, maka gugur kewajiban salat Jumat. Dia boleh menggantinya
dengan sholat duhur. Namun kalau tetap sholat Jumat, tetap itu sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, yaitu salat Idul Adha, kemudian sembelihlah hewan kurban kalian. Kata para ulama, ayat ini menegaskan tentang wajibnya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Salat ibadah untuk Allah. Menyembelih itu juga bentuk ibadah, harus diserahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau salat hanya ditujukan kepada Allah, demikian pula menyembelih hewan kurban tidak boleh dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul atau kepada jin-jin penunggu rumah kosong atau tempat-tempat keramat, atau kepada kuburan keramat atau wali yang telah mati. Ini bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam ayat tersebut terdapat dalil menyembelih hewan kurban harus setelah selesai salat Idul Adha. Karena ayatnya berbunyi, fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, salat Idul Adha dulu, baru menyembelih. Tidak sah sesembelihan korban kalau disembelih sebelum salat Idul Adha. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka itu sesembelihan untuk pribadinya sendiri. Dalam riwayat, falyatbah makanal ukhra, maka kalau dia mampu, wajib dia ganti dengan sesembelihan yang lainnya. Dan dari sini kata para ulama, ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah harus mengikuti aturan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam 6 hal. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan waktu, harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh salat duhur jam 10 pagi, tidak sah. Demikian pula tadi menyembelih hewan kurban tidak sah kalau sebelum salat Idul Adha. Rasul pernah melihat seseorang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha. Beliau mengatakan, syatuka syatulahmin, daging ini daging biasa, tidak ada nilai ibadah di sisi Allah karena menyalahi waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah harus memperhatikan masalah tempat kalau itu memang berkaitan dengan ibadah yang ada kaitannya dengan tempat. Contohnya, kita tidak boleh iktikaf 10 hari terakhir misalnya bulan Ramadan kecuali di masjid. Tawaf ketika haji atau umrah hanya di Ka'bah yang ada di Masjid Al-Haram di kota Mekah. Waliyatawafu bil Baitil Atiq, hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, yaitu di Ka'bah. Tidak ada tawaf di kuburan keramat atau di tempat-tempat yang lainnya. Yang ada di tempat yang namanya Al-Ka'bah. Ini adalah ibadah yang ada kaitan dengan tempat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ibadah kalau mau diterima harus memperhatikan masalah bilangan. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan bilangan, salat duhur 4 rakaat yang sengaja menambah lebih dari itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak, meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, yaitu cara yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Demikian pula ibadah kalau mau diterima oleh Allah, perhatikan masalah an-nau', jenis. Contoh, sekarang menyembelih binatang kurban sudah ditentukan dalam syariat Islam. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam
Bahasa syariat yang boleh disembelih hanyalah 3 golongan binatang ternak. Unta, sapi ataupun kerbau, dan kambing. Maka selain itu tertolak. Meskipun mungkin harganya lebih mahal, mungkin dia menyembelih ratusan ayam ataupun bebek ataupun burung, namun karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Demikian pula kalau kita beribadah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan masalah tata caranya, kaifiyahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul mengatakan, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tiru caranya, ibadahnya, salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu sebagian orang datang ke masjid Rasul, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian selesai salam, orang itu menyapa Rasul SAW. Kemudian kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu mengulang beberapa kali. Tetap Rasul mengatakan salatmu tidak sah. Maka dalam ibadah tidak boleh seenak sendiri, tidak boleh sembarangan, harus mengikuti ajaran Rasul SAW. Demikian pula di antara hal yang perlu diperhatikan ketika mau beribadah tentang sebab kenapa dia beribadah, yaitu harus dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Misal ada orang dia mau salat malam, mengkhususkan di malam nisfu Sya'ban atau di awal bulan Rajab, maka kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, hatani bid'atani mungkaratan. Ini 2 ibadah salat yang bid'ah, yang sesat, yang menyimpang. Kenapa? Karena sebab dia salat tahajud, salat malam tidak pernah diajarkan Rasul mengkhususkan ibadah di waktu-waktu sebab-sebab yang tidak diajarkan Rasul SAW. Maka itu sekali lagi termasuk dalam kategori man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ibadah entah itu salat, menyembelih hewan korban, sudah diajarkan Rasul SAW tata caranya, maka harus betul-betul ittiba, mengikuti ajar Rasul, dan itu sebagai konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah hari ini kita akan menjumpai 3 hari yang dinamakan dengan Ayyamut Tasyrik, 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Dinamakan hari At-Tasyrik dari segi bahasa Arab, syarraka yusyarriku tasyriqan, yaitu dahulu para sahabat ketika mereka sudah menyembelih hewan kurban, entah itu unta ataupun kambing, mereka memanaskannya di terik matahari untuk mereka simpan di hari-hari yang akan datang. Karena di antara sunnahnya setelah menyembelih, bagi yang punya hewan sembelihan, kalau bisa dibagi 3, untuk dia makan langsung atau dia simpan atau dia sedekahkan kepada fuqara wal masakin ataupun dia hadiahkan meskipun kepada tetangganya yang kaya raya. 3 bagian untuk sesembelihan hewan kurban. Di antaranya para sahabat dahulu ketika mereka sudah menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah, mereka dulu tidak punya alat pemanas untuk mengawetkan makanan mereka. Mereka panaskan di terik matahari. Maka yang dinamakan Ayyamut Tasyrik, hari ketika mereka memanaskan daging sesembelihan mereka di terik matahari. Kemudian ma'asal muslimin, Rasul SAW bersabda tentang hukum Ayyamut Tasyrik. Di antaranya kata Rasul, Ayyamut Tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari-hari makan dan minum. Ini masih hari raya kaum muslimin.
hari raya Idul Adha bukan hanya tanggal 10 saja, namun juga 11, 12, 13. Hada iduna ayyuhal muslimun. Kata Rasul, ini adalah hari raya kita wahai kaum muslimin. Makanya haram puasa di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini hari raya kaum muslimin, haram berpuasa. Kata para sahabat, Rasul tidak membolehkan orang berpuasa di hari-hari tasyrik. Namun meskipun ini hari raya, tetap kata Rasul, ayyamu dzikrin lillah. Ini adalah hari untuk kita berzikir kepada Allah, dengan tetap juga mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ini hari-hari yang mulia, pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.